Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ahmad Abi Firdaus dengan NIM C1C02087 dari kelas R010 Prodi Akuntansi. Pada kali ini akan menyampaikan materi dalam mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SCMSI, dan materinya yaitu mengenai perhitungan pasal PPh pasal 21 untuk karyawati, pindah tugas, dan upah. Langsung ke materi pertama, yaitu untuk karyawati. Berikut cara perhitungannya. Ika Hapsari karyawati dengan status menikah dan mempunyai 3 anak, bekerja pada PT Sinar Unggul. Suami dari Ika Hapsari merupakan seorang pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Ika Hapsari menerima gaji 5 juta per bulan. PT Sinar Unggul mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60.000 per bulan. Ika Hapsari juga membayar iuran pensiun sebesar 50.000 per bulan. Selain itu, perusahaan membayar iuran jaminan hari tua karyawan setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Ika Hapsari membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,3% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembiayaan gaji, Ika Hapsari juga menerima uang lembur atau overtime sebesar 2 juta rupiah. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan PPh pasal 21. Gaji per bulannya yaitu 5 juta, lemburnya 2 juta, premi jaminan kematian 15.000. Penghasilan bruto 1 tahun yaitu 7 juta 65.000. Ini untuk pengurangan, yang pertama itu biaya jabatan sebesar 5% dikali 7 juta 65.000 yaitu 353.250. Iuran pensiun 50.000 dan iuran jaminan hari tua yaitu 100.000, sehingga pengurangannya yaitu 503.250. Penghasilan neto per bulannya menjadi 6.561.750 rupiah. Penghasilan neto 1 tahun yaitu 12 dikali 6.561.750 yaitu 78.741.000 rupiah. PTKP untuk wajib pajak pribadi yaitu 54 juta, sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 24.741.000. PPh pasal 21 setahun yaitu 5% dikali 24.741.000 rupiah yaitu 1.237.050 rupiah. PPh pasal per bulan yaitu 1.237.050 rupiah dibagi 12 yaitu 103.087 rupiah. Catatan, kalau suami Ika Hapsari menerima atau oleh penghasilan besarnya PTKP Ika Hapsari adalah PTKP untuk dirinya sendiri. Selanjutnya itu untuk pindah tugas. Contoh perhitungan karyawan pindah tugas. Nina adalah seorang akuntan lajang yang bekerja di sebuah klinik kecantikan ternama dengan gaji yang diperoleh 7 juta setiap bulannya dan membayar iuran pensiun sebesar 250.000. Pada bulan November 2018, Nina dipindah tugaskan dari kantor DPD Jakarta ke Biru Bandung. Berapakah besaran BPH pasal 1 yang harus dipotong atau dipungut dari perusahaan Nina yang kini bekerja di Bandung? Yang pertama yaitu bukti potong BPH 21 Januari hingga Oktober di Yogyakarta, gajinya yaitu 7 juta. Dia jabatan persen dikali 7 juta yaitu 350, iuran pensiun yaitu 250.000, sehingga penghasilan neto 1 bulannya yaitu 6.400.000, sedangkan penghasilan neto 1 tahunnya yaitu 6.400.000 jika 12 yaitu 76.800. Penghasilan tidak kena pajak 54 juta, sehingga penghasilan kena pajaknya yaitu 22.800. PPh dalam 1 tahun yaitu 5% yaitu 22.800 dikali 5% yaitu 1.140. PPh pasal 21 terutang yaitu dalam 10 bulan yaitu 1.140.000 rupiah dikali 10 yaitu 10 bulan dibagi 12 jadi senilai 950.000. PPh 21 telah dipotong dan dilunasi di Yogyakarta itu 195.000. PPh pasal belum dipotong yaitu tidak ada. Dengan bukti potong PPh pasal 21
November hingga Desember di Bandung, yaitu gajinya 7 juta, biaya jabatan yang persen dikali 7 juta yaitu 350, iuran pensiun yaitu 250, penghasilan neto 1 bulan yaitu 6.400.000, penghasilan neto 1 tahun yaitu 64 juta, 6.400.000 dikali 12 yaitu 76.800.000, penghasilan tidak kena pajaknya atau PTKP yaitu 54 juta dikurang dengan 76 juta yaitu penghasilan tidak kena pajak menjadi 22.800.000. PPh dalam 1 tahunnya itu 22.800.000 dikali 5% yaitu 1.140.000. PPh pasal 21 berutang yaitu untuk 2 bulan yaitu 1.140.000 dikali 2 dibagi 12 yaitu 150. PPh telah dipotong perusahaan dan dilunasi yaitu 190, sedangkan PPh pasal 21 belum dipotong yaitu tidak ada. Selanjutnya untuk upah. Peraturan Direktur Jenderal Pajak per 16/PJ/2016 menyebutkan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang menerima penghasilan dengan besar penghasilan yang dihitung berdasarkan penghasilan hari bekerja, jumlah menit bekerja dan yang dihasilkan, atau penyelesaian jenis pekerjaan dari pekerjaan kerja. Namun ada pasal 12 ayat 3 juga disebutkan bahwa pegawai atau karyawan tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif dari 1 bulan melebihi PTKP, maka perhitungan PPh 21 yang digunakan sama seperti perhitungan PPh 21 karyawan tetap. Pertama, jenis-jenis upah yang diperoleh oleh karyawan tidak tetap. Istilah yang digunakan untuk penghasilan karyawan tidak tetap adalah imbalan atau upah harian, mingguan, atau upah bulan. Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya. Upah harian yaitu upah yang diberikan karyawan secara harian, upah mingguan yaitu upah yang diberikan karyawan secara mingguan, upah satuan yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, upah borongan yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan penyelesaian satu jenis pekerjaan tertentu. Ketentuan khusus PPh 21 untuk pegawai tidak tetap. Berikut adalah daftar ketentuan khusus PPh 21 untuk karyawan tidak tetap atau PKWT, yaitu tidak melebihi pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan karyawan dalam sehari belum melebihi 300.000. Dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan karyawan dalam sehari atau melebihi 400.000 merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Selanjutnya, apabila karyawan tidak memperoleh penghasilan kumulatif melebihi 4.500.000 dalam 1 bulan, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Rata-rata penghasilan karyawan dalam sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, dan upah bolongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. PTKP yang sebenarnya adalah untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. PTKP sehari dijadikan sebagai dasar untuk memperoleh PTKP yang sebenarnya, yaitu sebesar PTKP per tahun 55 juta dibagi 30 160 hari. Apabila karyawan tidak tetap tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Meski ketentuan perpajakan berbeda dengan pegawai tetap, jenis pajak yang dikenakan sama, yakni pasal 21. Ketentuan lain yang harus dilakukan terkait ketentuan perpajakan untuk pegawai tetap adalah Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 102/PMK-010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan, atau beberapa ketentuan yang harus diketahui seperti itu. PPh 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya kurang dari 410.000 per hari tidak dikenakan pemotongan penghasilan. Ketentuan penghasilan tidak kena pajak itu tidak berlaku jika penghasilan bruto dimaksud jumlahnya 4.500.000 melebihi 4.500.000 sebulan. Penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan. Penghasilan berupa honorium. Komisi yang dibayarkan adalah kepada penjajah barang dan petugas dinas luar asuransi. Contohnya yaitu yang pertama, cara hitung untuk upah harian. Hendra dengan status menikah pada bulan Maret 2020 bekerja di perusahaan PT Dana Jaya dan menerima upah sebesar 650.000 per hari. Berapa PPh 21-nya? Berikut cara perhitungannya. Upah sehari yaitu 405 lebih besar dari 450, yaitu 650 dikurang 410 sama dengan 200. PPh 21 harian yaitu 5% dikali 200 yaitu 10.000. Pada hari ke-7 Hendra telah menerima penghasilan sebesar 4.550.000 sehingga upah melebihi dari 4.500.000, maka PPh pasal 21 pada bulan Maret ubah sama dengan hari ke-7 yaitu 7 dikali 650 yaitu 4.550.000. PTKP sebenarnya 7 dikali 54 juta dibagi 350 yaitu 1.050.000. PKP 3.500.000. PPh terutang
PPh 21 terutang jadi 5% dikali 3.500.000 yaitu 175.000. PPh 21 yang dipotong sampai dengan hari ke-6 yaitu 6 dikali 100 yaitu 60.000. PPh 21 yang dipotong hari ke-7 yaitu 115.000. Sehingga pada hari ke-7 Hendra menerima upah sebesar 650 dikurang 115.000 yaitu di 535.000. Maka jumlah PPh per hari Hendra yang dipotong sejak hari ke-18 seterusnya adalah upah sehari 360.000. PTKP sebenarnya 54.000 juta dikali 360.000 yaitu 150. PKP 500. PPh terutang yaitu 5% dikali 500.000 yaitu 25.000. Yang kedua, cara hitung untuk upah mingguan dan upah satuan. Glenn adalah seorang karyawan belum menikah. Pada bulan Januari 2020, Glenn bekerja sebagai tenaga kerja harian PT Elektronik Cermat dan mendapat upah 125.000 untuk per jumlah unit TV yang dapat diselesaikan. Dalam 1 minggu 6 hari kerja dia menyelesaikan 24 buah TV dengan total upah 3 juta. Jadi berapa PPh 21 yang dikenakan pada Glenn? Berikut cara hitungnya, yaitu upah per minggu 3 juta dibagi 600 yaitu 500.000. Upah di atas 450.000 yaitu 500 dikurang 450.000 yaitu 50.000. PPh 21 terutang 6 dikali persen dikali 50.000 yaitu 15.000. Cara hitung untuk upah borongan. Ini mengerjakan sebuah event tahunan dengan upah borongan sebesar 950.000. Kerjaan diselesaikan dalam 2 hari. Berapa PPh 21-nya? Berikut cara hitungnya. Upah borongan sehari yaitu 950.000 dibagi 2 yaitu 475.000. Upah di atas 450.000 sehingga 475.000 dikurang 450.000 yaitu 25.000. PPh 21 terutang 2 dikali persen dikali 25.000 yaitu 2.500. Yang terakhir, cara hitung untuk upah bulanan. Dewi sudah menikah tapi belum memiliki anak. Bekerja pada agensi periklanan dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2010, Dewi hanya bekerja 20 hari dengan upah sehari sebesar 220.000. Jadi berapa PPh Dewi di bulan Januari? Yang pertama itu upah Januari 2016 20 dikali 550 yaitu 5 juta. Penghasilan setahun 5 juta dikali 12 yaitu 60.000. PTKPK 0 yaitu 58.500. PKP-nya itu 60 juta dikurang 58.500 yaitu 1.500. PPh 21 terutang setahun 5% dikali 1.500 yaitu 75.000. PPh terutang sebulan yaitu 75.000 dibagi 12 yaitu 6.250. Demikianlah presentasi dari saya. Bila ada kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.